Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang super menarik dari tugas akuntansi manajemen sesi 6 yang disusun oleh Monica Putriwibowo. Kalau kalian mikir akuntansi itu cuma soal nyatet-nyatet aja, wah tunggu dulu, kita bakal fokus banget ke perhitungannya nih. Kita akan bedah yang namanya the two-stage absorption process, alias proses penyerapan 2 tahap. Percaya deh, ngerti hitung-hitungan di balik layar ini tuh krusial banget buat nentuin apakah sebuah bisnis bisa untung besar atau malah hancur cuma karena salah kasih harga. So, mari kita mulai. Sebelumnya, saya juga mau menyapa dosen penilai dan teman-teman mahasiswa Universitas Esa Unggul sekalian. Di beberapa menit ke depan ini, kita bakal benar-benar nyelam ke dalam hitung-hitungan praktis matematisnya. Gimana sih persisnya biaya overhead itu diklasifikasikan? Dan yang paling penting, gimana cara biaya itu diserap secara presisi pakai kalkulasi yang akurat? Jadi siapin fokus kalian ya, karena kita bakal banyak main dengan angka hari ini. Oke, langsung aja. Ada 4 langkah utama yang bakal kita hitung hari ini. Pertama, pembagian biaya. Kedua, realokasi biaya layanan. Ketiga, menghitung tarif. Dan keempat, membebankan biaya tersebut ke dalam suatu pekerjaan. Kita masuk ke tahap pertama, pembagian biaya, yaitu membebankan overhead ke pusat biaya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita butuh pembagian ini? Gini, biaya tidak langsung kayak sewa gedung atau asuransi kan nggak bisa langsung dilacak ke satu produk tunggal, ya nggak? Jadi, kita butuh basis yang logis buat patungan bayar tagihannya. Kalau urusan sewa, kita pakai basis luas lantai. Untuk tenaga listrik, ya pakai jumlah listrik yang dipakai. Asuransi, kita lihat dari nilai buku mesinnya. Nah, untuk upah tidak langsung, itu alokasi langsung. Ini tuh pondasi matematis kita, biar hitungannya nggak meleset. Sekarang, yuk kita ubah teorinya jadi angka beneran. Coba perhatiin, misalnya kita punya tagihan sewa sebesar 40.000 pound sterling. Gimana cara baginya? Kita pakai data persentase luas area. Departemen X itu makan tempat 20%, Departemen Y 15%, dan perakitan 30%. Terus gimana? Secara matematis gampang banget, tinggal kalikan aja persentase tadi sama total biaya sewa. Hasilnya, Departemen X dapat beban 8.000 pound sterling, Y dapat 6.000, dan perakitan dapat jatah paling gede, 12.000 pound sterling. Kelihatan banget kan perhitungannya jadi sangat terukur dan adil? Lanjut ke langkah kedua, realokasi biaya layanan, yaitu memindahkan biaya layanan ke area produksi. Di pabrik manapun, pasti ada kan departemen yang kerjaannya bukan bikin barang, contohnya kayak departemen perawatan mesin. Nah, karena mereka nggak bikin produk jadi, biaya mereka harus diturunin secara matematis ke departemen yang memproduksi barang. Sesuai contoh 3.1, ada 3 metode untuk ngelakuin ini. Ada metode langsung, metode bertahap, dan yang secara matematis paling mantap itu metode resiprokal. Karena dia pakai persamaan simultan buat memperhitungkan hubungan antar departemen secara penuh. Disinilah kelihatan banget kenapa milih metode matematika itu ngaruh luar biasa. Lihat deh variasi angkanya. Dari contoh 3.1 tadi, kalau kita pakai metode langsung, Departemen X itu nanggung beban 7.050 pound sterling. Tapi coba perhatiin, kalau kita ganti pakai metode bertahap dengan mengalokasikan Departemen A duluan, beban Departemen X itu turun drastis loh, jadi cuma 6.200. Variasi angka ini ngebuktiin kalau rumus matematika yang kalian pilih itu bakal secara drastis ngubah struktur biaya di sebuah perusahaan. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, menghitung tarif untuk menetapkan tarif pembebanan. Di tahap ini, logika kita benar-benar diuji sebelum masuk ke angka. Departemen X dan Y itu kan isinya mesin-mesin raksasa, alias padat mesin. Jadi, basis hitungan yang paling masuk akal ya pakai jam mesin. Sebaliknya, Departemen Perakitan dan Pengepakan itu padat karya, banyak dikerjain pakai tangan manusia. Jadi, metrik matematikanya harus pakai jam tenaga kerja langsung. Jangan sampai kebalik ya, kalau basisnya aja udah dicampur adukan, perhitungan harga kita dijamin bakal berantakan. Poin krusialnya ada di proses pembagian ini nih. Buat Departemen X, total overhead-nya itu kan 111.398 pound sterling. Kita bagi angka itu dengan total 50.000 jam mesin. Hasilnya, dapat tuh tarif yang super presisi, 2,22797 pound sterling per jam. Terus buat perakitan, 65.259 dibagi 150.000 jam kerja, hasilnya sekitar 43 pence per jam. Kelihatan lebay ya pakai banyak desimal segala, tapi justru tingkat presisi mikroskopis inilah yang bikin kita yakin nggak ada sepeser pun biaya yang bocor. Oke, langkah terakhir, langkah keempat, membebankan biaya pada pekerjaan. Kita akan aplikasikan semuanya buat menyelesaikan pesanan bernama Job 567.
Kita kan tadi udah dapet tuh tarif per jamnya sampai detail banget. Sekarang kita bawa ke dunia nyata. Ini dia data mentah buat job 567. Biaya langsungnya, yaitu bahan dan tenaga kerja, ada di angka 200 pound sterling. Tapi ingat, produk ini kan harus jalan-jalan diproses di pabrik kita. Dia butuh waktu 10 jam di mesin departemen X, 15 jam di mesin Y, 20 jam buat dirakit manual, dan 3 jam di bagian pengepakan. Dari data ini, kira-kira berapa total biaya aslinya? Dan ini dia hitungannya. Proses ini dengan brilian nunjukin gimana tiap departemen nambahin porsi tagihannya sendiri-sendiri berdasarkan waktu aktualnya. Kita tinggal kalikan aja waktu kerja tadi sama tarif per jam yang udah susah payah kita hitung. Departemen X nambahin beban 22,28 pound sterling, terus Y masukin 34,77. Perakitan nambah 8,70, dan terakhir pengaapakan ngasih 1,66. Lapis demi lapis, tagihan ini kebangun berdasarkan konsumsi sumber daya yang sesungguhnya. Seru banget kan lihat angka-angka ini jadi nyambung? Dan inilah grand finalnya. Kalau kita jumlahin biaya langsung dan semua irisan overhead dari keempat departemen tadi, didapatlah biaya presisi mutlak untuk job 567, yaitu 267,41 pound sterling. Ingat ya, angka ini bukan hasil tebak-tebakan. Ini tuh bener-bener puncak dari rentetan perjalanan matematis end-to-end kita. Mulai dari ngebagi tagihan sewa gedung pabrik, sampai akhirnya nemu satu angka pasti buat membiayai satu produk yang bakal sampai ke tangan pelanggan. Sekali lagi, terima kasih banyak buat Monica Putri Wibowo yang udah nyusun materi tugas akuntansi manajemen sesi 6 yang luar biasa ini. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing dan teman-teman semua yang udah nyimak. Tapi sebelum kita udahan, coba deh renungin pertanyaan ini. Gimana kalau dari awal banget kita salah pilih basis perhitungan overhead? Gimana kalau tarif hitungan kita cuma meleset beberapa sen aja? Jawabannya ngeri, harga jual produk kita bakal terlalu murah dan margin keuntungan perusahaan bakal diam-diam hangus gitu aja tanpa kita sadari. Akuntansi manajemen itu jauh lebih dari sekedar nyatet duit. Ini adalah kompas matematis penentu hidup matinya perusahaan. Sekian beda materi kali ini, pastikan hitungan kalian selalu presisi dan sampai jumpa.